Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safir Hanin Iva Putri Fadila dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Kediri tingkat 1. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pengaruh teknologi informasi terhadap perkembangan Pancasila. Yang pertama, kita akan membahas Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Makna atau arti Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah kristalisasi pengalaman-pengalaman hidup dan perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, moral, etika yang melahirkan pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup sering disebut dengan way of life, Weltanschauung, pandangan dunia, pegangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk hidup sehari-hari. Dalam hal ini, Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Arti Pancasila sebagai petunjuk hidup sehari-hari adalah Pancasila diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk arah bagi bangsa Indonesia dalam semua kegiatan atau aktivitas di dalam segala bidang kehidupan. Hal ini berarti bahwa semua tingkah laku dan perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila. Pancasila yang harus dihayati adalah Pancasila yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, sila-sila Pancasila tersebut terpancar dalam segala tingkah laku dan perbuatan setiap rakyat Indonesia. Yang kedua, kita akan membahas dampak teknologi terhadap Pancasila. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan Indonesia, memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Namun, di zaman sekarang, dampak teknologi dapat juga dikatakan sebagai salah satu pemacu yang membuat nilai-nilai Pancasila menurun. Misalnya saja dari cara berpakaian. Banyak remaja yang meniru gaya orang barat dan meniru selebritis yang cenderung ke budaya barat. Mereka menggunakan pakaian yang minim, bahan yang memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya tidak kelihatan atau menutup aurat. Padahal, cara berpakaian tersebut jelas-jelas tidak sesuai dengan kebudayaan kita. Tak ketinggalan, ada gaya rambut mereka yang dicat beraneka warna, sehingga banyak remaja yang berkarakter seperti orang barat. Tak hanya itu, ada juga kebiasaan-kebiasaan buruk yang dibawa melalui dampak teknologi. Misalnya adalah membiasakan diri dengan hal-hal terlarang semacam narkoba, seks bebas, dan lain-lain. Sebenarnya itu semua tidak ada gunanya dan tidak menguntungkan untuk kita, melainkan hanya merugikan diri sendiri. Lalu, bagaimana sih cara kita menyikapi perkembangan teknologi? Untuk mencegah terjadinya pengaruh negatif perkembangan teknologi terhadap Pancasila dan kehidupan masyarakat, kita sebagai generasi muda harus bisa menyeleksi serta membentengi diri dari melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kita juga bisa ikut membantu melakukan penyuluhan kepada masyarakat luas dengan memanfaatkan teknologi agar perkembangan teknologi tidak selalu diembel-embeli membawa dampak yang buruk. Nah, karena perkembangan teknologi sudah semakin maju, kita juga harus berhati-hati terhadap berita hoaks ya. Pastikan dulu kita mendapat berita dari sumber yang terpercaya sebelum percaya berita tersebut. Jadilah pemuda yang bijak dalam bersosial media. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Semoga materi yang saya berikan ini bermanfaat. Terima kasih.